Ada satu jenis kebohongan yang paling sulit dideteksi. Bukan dari orang asing, bukan juga dari musuh kita, tapi dari seseorang yang kalian paling sayang dan percaya. Dari seseorang yang setiap hari duduk di meja makan yang sama dengan kita. Sekarang pertanyaannya itu bukan lagi kenapa dia bohong, tapi Jennifer Pan lahir di tahun 1986 di Markham, Ontario, sebuah kota yang sebagian besar populasinya keturunan Asia Timur. Orang tuanya yang bernama Hoi Han Pan dan Bich Ha Pan datang ke Kanada sebagai pengungsi setelah Perang Vietnam. Ya, bisa dibilang mereka itu datang ke Kanada hampir tanpa apa-apa. Lalu mereka bekerja keras selama bertahun-tahun di suatu pabrik suku cadang mobil milik Magna Internasional. Tapi seperti banyak keluarga imigran pada umumnya, harapan mereka terhadap anak-anaknya itu sangat tinggi. Sampai-sampai si Jennifer ini mulai disuruh les piano sejak umur 4 tahun. Jennifer juga diarahkan untuk ikut figure skating. Namun sayangnya Jennifer mengalami cedera lutut dan terpaksa menghentikan figure skating ini. Di sekolah, standar akademiknya juga sangat tinggi. Nilai A sudah tidak lagi dianggap sebagai prestasi, tapi sudah menjadi standar minimum. Dan untuk sementara waktu, Jennifer berhasil memenuhi semua ekspektasi itu. Tapi sesuatu mulai retak ketika Jennifer masuk SMA. Nilainya mulai turun dan dia tidak berhasil masuk universitas yang diharapkan oleh orang tuanya. Lalu di titik itu, Jennifer membuat sebuah pilihan, bukan untuk jujur, tapi untuk berpura-pura. Jennifer memberitahu orang tuanya bahwa dia diterima di universitas impian orang tuanya. Jadi setiap pagi Jennifer itu keluar rumah seperti mahasiswi biasa. Padahal dia tidak pernah kuliah sama sekali. Selama bertahun-tahun, Jennifer menghabiskan waktunya di rumah teman, di kafe, atau sekedar berkeliling kota untuk menunggu waktu sampai dia bisa pulang ke rumah. Dan ketika waktu wisuda mendekat, dia juga nekat untuk memasukkan ijazahnya. Coba deh kalian bayangin kalau kalian jadi Jennifer. Kira-kira kalian sanggup nggak tuh untuk mempertahankan kebohongan sebesar itu setiap hari? Dan semua itu dilakukan cuma karena takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Lalu di tengah semua kebohongan itu ada satu orang yang tetap dekat dan mendukung tindakan Jennifer ini. Namanya Daniel Wong. Mereka berdua ini sebenarnya udah kenal sejak SMA. Tapi sayangnya hubungan mereka ini tidak pernah disetujui oleh orang tua Jennifer. Karena Daniel itu punya catatan kriminal dan bagi keluarga Pan itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk melarang hubungan mereka. Namun di satu sisi Jennifer tidak terima dan mereka tetap bertemu secara diam-diam. Di titik tertentu, tekanan dari rumah dan kehidupan yang dibangun dari kebohongan ini mulai menghimpit Jennifer, bahkan dari semua arah. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak ke arah yang jauh lebih gelap. Pada suatu malam di 8 November 2010, malam itu sebenarnya terlihat seperti malam biasa di rumah keluarga Pan. Jennifer ada di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu sekitar jam 10 malam ada 3 orang yang masuk ke dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian Jennifer akhirnya menelpon 911. Dengan suara yang panik dia bilang kalau ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah mereka. Lalu menggerak kedua orang tuanya. Ibunya Bich Hi Pan dinyatakan kehilangan nyawa. Dan ayahnya Hoi Han Pan untungnya selamat. Namun dalam keadaan kritis dan dipenuhi luka-luka. Awalnya kasus ini terlihat seperti perampokan yang berakhir tragis, tapi ada beberapa hal yang terasa tidak masuk akal. Yang pertama, kenapa Jennifer ini tidak terluka sama sekali? Lalu yang kedua, kenapa para pelaku membiarkan satu-satunya saksi untuk tetap hidup?
Jawabannya baru datang setelah beberapa hari kemudian. Singkat cerita, ayahnya Jennifer yang sempat koma akhirnya siuman dan dia mengatakan sesuatu kepada polisi bahwa tangan Jennifer tidak pernah benar-benar terikat saat kejadian itu terjadi dan bahwa anaknya tampak seperti mengenal orang-orang yang masuk ke rumah pada malam itu. Penyelidikan oleh York Regional Police kemudian membuka sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perampokan. Polisi menemukan ratusan pesan teks antara Jennifer dan Daniel Wong tepat sebelum kejadian. Pesan-pesan itu juga menggunakan semacam kode rahasia, tapi polanya cukup jelas bagi para penyidik sehingga mereka bisa memecahkan kode tersebut. Jennifer pun akhirnya diinterogasi berulang kali. Dan pada salah satu interogasi, akhirnya dia mengaku. Dia mengaku bahwa dialah yang mengatur agar orang-orang itu datang ke rumahnya. 3 pelaku kemudian ditangkap. Ada David Milvaganam, Lanford Crawford, dan juga Eric Carty. Semuanya itu terhubung melalui Daniel Wong. Ini gila banget gak sih? Gue gak kebayang deh gimana perasaan ayahnya pas tahu kalau Jennifer memang salah satu di balik semua ini. Gak lama setelah itu, kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan. Pada tahun 2014, Jennifer Pan dan beberapa orang lainnya dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa dan percobaan penghilangan nyawa. Mereka semua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Pada 2023, Pengadilan Banding Ontario memutuskan bahwa persidangan harus diulang untuk sebagian dakwaan. Dan pada 2025, Supreme Court of Canada menguatkan keputusan itu. Yang artinya proses hukum dari kasus ini masih berjalan dan Jennifer Pan masih berada di dalam penjara. Tekanan akademik yang terlalu besar, ditambah harapan orang tua yang sangat tinggi. Semua itu digabungkan dengan seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan sampai tidak tahu harus bagaimana lagi untuk berhenti. Tapi ya tetap aja kenyataannya ada seorang ibu yang tidak pernah kembali lagi. Ada seorang ayah yang harus hidup dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan ada sebuah keluarga yang selamanya berubah. Coba deh gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Coba komen di kolom komentar ya guys. Thank you banget buat kalian semua yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!